Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021. Kita sambil berdoa memohon berkat Tuhan, semoga situasi pandemi ini segera berlalu dan kita tetap sehat semangat, selalu berbahagia, bergembira, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah mengutus Sang Raja Damai datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Semoga kami dapat meneladan cinta kasih-Nya kepada manusia yang menjiwai seluruh hidupnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kisah Injil yang menjadi dasar ilmu sejati yang baru saja kita dengarkan, kiranya juga dekat dengan kehidupan kita. Pengalaman Tuhan Yesus ketika bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Artinya bahwa seringkali yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa tahu bahwa perbuatan baik itu yang memang benar dan harus dilakukan, juga menyelamatkan orang. Tetapi ada embel-embelnya atau ada syaratnya ketika berhadapan dengan hukum. Lalu apa yang baik dan yang benar tadi seolah-olah menjadi menciut dan menjadi tidak lagi utama, karena orang-orang seringkali lebih takut kepada hukum daripada kepada kebenaran. Yesus mengajari kita untuk melewati hukum dan masuk kepada hukum yang sejati dari Allah sendiri, yakni cinta kasih. Dan cinta kasih itu menyelamatkan, sehingga hukum cinta kasih itu adalah hukum yang tertinggi, melampaui segala macam hukum, termasuk hukum hari Sabat. Karena meskipun hari Sabat itu adalah hari di mana Tuhan beristirahat dan lalu diminta umat Israel untuk mempersembahkan hari itu kepada Tuhan, tetapi artinya mempersembahkan diri kepada Tuhan atau memuji Tuhan itu juga bisa dilakukan dengan berbuat baik. Tidak hanya diam seperti konsep dari mereka bahwa Tuhan istirahat, ya kita pun memuji Tuhan dengan berdoa, dengan ya itu memang benar, tetapi bahwa memuji Tuhan tidak hanya sekedar berdoa, tidak hanya sekedar ritual, tidak hanya sekedar berupacara, tetapi juga melakukan kebaikan.
Saudara-saudari, kenapa Yesus marah tadi? Karena ketakutan manusia, kedegilan hati manusia itu begitu kuat. Bahkan juga kita alami sekarang ini ketika kita berhadapan dengan arus mayoritas, seringkali kita tidak mampu bersuara. Padahal kita tahu mana yang benar, mana yang sejati. Maka kita dituntun dengan bacaan sabda Tuhan yang menjadi dasar ilmu sejati kita untuk berani bersuara tentang kebenaran meskipun harus melawan arus. Karena itulah yang akan membawa kita kepada kesejatian. Dan di dalam hidup masyarakat di Indonesia ini, marilah kita memohon supaya memiliki hati yang kuat dan teguh untuk tidak hanya taat kepada hukum yang tampak, tetapi hukum yang tidak tampak yang lebih sejati, yakni cinta kasih Allah sendiri demi keselamatan sesama. Termasuk dalam situasi pandemi ini, karena kita terancam dengan segala macam tantangan dan kesulitan baik secara rohani maupun jasmani, tetapi kalau kita tetap setia dengan kebenaran, maka kita akan mampu melaluinya tanpa takut kalau misalnya kita melawan arus seperti itu. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan sehingga melawan arus itu tidak hanya sekedar asal beda, tetapi memang berpijak berdasar pada kebenaran hukum Allah sendiri, cinta kasih demi keselamatan manusia. Dan itulah yang menjadi visi utama Tuhan kita Yesus Kristus yang menuntun kita menuju hidup yang sejati. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada hukum tertinggi, yakni cinta kasih Allah sendiri yang telah dicurahkan dalam hati kita, dan berani melawan arus bukan asal beda, tetapi karena dasar cinta kasih hukumnya. Allah sendiri senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.